Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan saat ini mengenai tubuh Kristus. Siapa yang disebut dengan tubuh Kristus itu? Saudaraku, tubuh Kristus itu adalah mempelai wanita anak domba Allah yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dilukiskan di sana, digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang. Saudara, kemudian tubuh Kristus ini juga semula pertama kali tahapannya adalah dibentuk dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bahasa, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam negara di seluruh dunia ini. Saudara, jadi tubuh Kristus adalah orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Saudaraku, dan ini adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai bait suci Allah. Jadi hidupnya betul-betul menjadi bait suci Allah. Bait suci Allah itu apa? Sudah saya terangkan. Itu adalah tabernakel, saudaraku. Rumah Allah, kemah Allah atau tabernakel. Jadi orang Kristen yang menjadi bait suci Allah. Itulah tubuh Kristus yang nanti akan dijemput oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua nanti. Saudara, jadi nanti Tuhan Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendatangi bait suci lahiriah yang mungkin akan segera dibangun oleh rabi-rabi Yahudi pada saat ini, tetapi Tuhan Yesus akan mendatangi orang-orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari seluruh penjuru bumi ini. Saudara, dan ada syarat khususnya juga, yaitu bahwa orang percaya itu harus memenuhi syarat sebagai bait suci Allah hidupnya. Wahyu pasal 11, ini sejenak sebelum gereja diungsikan. Saudara, sebelum gereja diungsikan ini terlebih dahulu akan diukur kualitasnya. Apakah gereja, apakah jemaat itu layak untuk diungsikan dengan cara peugo, dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Kalau bahasa saya itu lari, lenyap, dan terbang, saudaraku, peugo. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu ditulis sebagai lari, itu peugo, saudaraku. Artinya lari dan lenyap. Kemudian di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 disebut sebagai terbang dengan dua sayap burung nasar besar. Artinya pengungsian itu satu proses ketika nanti bait suci Allah atau gereja tubuh Kristus atau mempelai wanita anak domba Allah ini jadi sempurna, ditahbis, kemudian diungsikan ini, saudaraku, dengan cara Tuhan yang luar biasa yang namanya pengungsian atau peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, tapi sebelum itu akan diukur dulu, saudaraku. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikan, tetapi kecualikan, ini saudaraku perhatikan, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi sebelum tubuh Kristus itu diangkat, itu akan diukur dulu
Saudaraku, dan ini diukur siapa-siapa yang layak untuk diungsikan dengan cara Tuhan yang dahsyat. Bahasa Wahyu pasal 12 ayat 6 disebut peugo. Dengan cara itu, saudaraku, Tuhan melakukan itu kepada orang-orang khusus, orang-orang yang rohaninya itu terukur. Bukan setiap orang Kristen. Bahkan saudaraku, saya beritahu ya saudaraku, di dalam satu gereja, saudaraku, tidak kemudian nanti semua jemaatnya itu diungsikan, tidak saudaraku, tetapi dipilih oleh Tuhan. Jangankan di dalam satu gereja, di dalam satu tempat tidur, di dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, di sana dikatakan, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudaraku, ayat 35 juga dikatakan, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudaraku, jadi saat Tuhan mengukur ini, Tuhan tidak mempedulikan, saudaraku, bangunan-bangunan fisik yang menghambat, bangunan-bangunan fisik yang membatasi dari orang-orang percaya. Saudaraku, jadi saya beritahu saudara, tidak dalam satu gereja, misalkan gereja yang mereknya namanya gereja A, saudaraku, tidak semua gereja A nanti kemudian diungsikan. Tidak, Tuhan mengukur kualitas iman dari jemaat-jemaatnya. Oleh karena itu, saudaraku, jemaat-jemaat yang diungsikan ini adalah jemaat-jemaat pilihan dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai pulau, dari berbagai negara di belahan bumi ini, yang imannya terukur menjadi bait suci Allah. Jadi kita jangan menjadi orang yang terlalu fanatis dengan gereja ya saudaraku, tapi ya hendaknya kita menjadi fanatis kepada Tuhan. Kita lebih fokus kepada Tuhan, saudaraku. Memang gereja tempat ibadah untuk membentuk kita menjadi bait suci Allah, tapi kita jangan menjadi fanatis kepada gereja, karena gereja itu, saudaraku, tidak satu gereja nanti akan diangkat semua, dipilih oleh Tuhan. Siapa orang-orang yang hidupnya layak menjadi bait suci Allah? Di sini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi ini saat gereja nanti diukur, saudaraku, untuk layak diungsikan dengan cara peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, karena Tuhan ini, saudaraku, memilih tubuhnya, memilih sidang mempelainya. Ini, saudaraku, syaratnya adalah orang-orang yang hidup menjadi bait suci. Tidak sekedar percaya. Saudara, kalau orang sekedar percaya, itu ya memang sudah masuk surga. Saudaraku, percaya Tuhan Yesus, yakin sepenuh hati itu masuk surga, tapi pintu gerbang posisinya. Saudaraku, posisi pintu gerbang juga sudah bagus, penjaga pintu gerbang tidak apa-apa, itu sudah bagus juga, saudaraku. Tapi kalau saudara ingin nanti pada saat ketika pengungsian itu terjadi, ketika masa antikris melanda bumi, saudara, Matius pasal 24 ayat 15, pada saat itu juga nanti, saudaraku, nanti bait suci yang lahiriah yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi itu akan jadi ditahbis. Kemudian di sana akan berdiri pembinasa keji. Matius pasal 24 ditulis begitu. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka orang-orang Yudea, ini ayat 16, harus melarikan diri ke pegunungan. Ini proses pengungsian. Orang-orang yang di peranginan, janganlah ia turun. Kemudian orang yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Karena pada saat itu akan terjadi pengungsian.
Kemudian di dalam dalam Lukas pasal 17 tadi bahkan digambarkan proses pengungsian itu terjadi perpisahan yang begitu pilu, saudaraku. Pada malam itu ada orang di atas satu tempat tidur, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudaraku, ini proses pengungsian, saudaraku. Kalau proses rapture, saudaraku, proses pengangkatan, saudaraku, itu nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti diangkat. Saudaraku, kemudian diubahkan hidup-hidup dalam sekejap mata. Saudaraku, itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, itu posisinya gereja sudah berada di pengungsian yang namanya padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Di sini disebut tempatnya itu, perempuan itu lari ke padang gurun, yang merupakan tempat yang disediakan Allah. Saudara, ini tempatnya ada, saudara, masih di bumi ini. Kita masih mengenakan tubuh, darah, dan daging ini. Tetapi proses untuk kita diungsikan ini yang begitu dahsyat. Proses lari, hilang, lenyap, dan terbang. Proses peogo, saudaraku. Yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jemaat-jemaat Kristen yang disebut sebagai tubuh Kristus ini adalah orang-orang percaya dari berbagai suku, bangsa, bahasa, saudara, dari berbagai ras, dari berbagai, saudaraku, warna kulit, saudaraku, jadi yang berkulit hitam, sawo matang, saudaraku, yang berkulit putih, saudaraku, yang percaya Yesus yang hidupnya menjadi bait suci Allah, itu nanti yang akan diangkat, yang akan diungsikan dahulu kemudian diangkat. Saudara, kemudian juga, saudaraku, kita disatukan ini oleh Roh Kudus yang menyatukan kita. Jadi yang menyatukan kita bukan gedungnya, saudaraku, bukan bangunan fisik dari gereja-gereja, saudaraku, tetapi Roh Kudus itu yang nanti akan membuat kita di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita bersatu itu bukan secara fisik, saudaraku, tetapi di dalam Roh Kudus. Karena di dalam satu gereja saja, saudaraku, nanti tidak akan diangkat semua, saudaraku, tetapi akan dipilih oleh Tuhan mana-mana yang layak untuk diungsikan dan diangkat, dan mana-mana yang tidak layak, saudaraku. Kemudian orang-orang yang layak tersebut akan disatukan dengan orang-orang yang layak dari seluruh penjuru bumi, saudaraku, untuk diungsikan. Kemudian nanti pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, nanti diangkat, rapture, saudaraku, kemudian diubahkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Saudaraku, jadi tubuh Kristus ini, saudaraku, ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari segala bangsa, suku, bahasa, dari beraneka ragam gereja yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi sekali lagi, saudaraku, di dalam satu gereja itu nanti tidak semua jemaatnya kemudian diangkat, tidak seperti itu, saudaraku, tetapi dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang maha menyelidik batin manusia. Tuhan yang menyelidik kualitas iman manusia. Saudaraku, Tuhan yang akan mengangkat. Jadi kita fanatisme kita ini sekarang jangan kepada organisasi gereja, tetapi kepada Tuhan, pemilik gereja. Tuhan kepala gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara dimanapun berada yang mendengar siaran pemberitaan kitab Wahyu ini, kiranya saudara belajar menjadi bait suci Allah. Menjadi bait suci Allah itu sulit, saudaraku. Sekalipun kemarin saya sampaikan bahwa bait suci Allah itu sakti, kebal santet, saudaraku, kebal ilmu hitam, kebal guna-guna, bahkan terhindar dari berbagai macam bencana-bencana di akhir zaman.
akan dihindarkan dari wabah-wabah penyakit, dan sekalipun mungkin kena tapi akan menang, saudaraku. Itulah mempelai wanita anak domba Allah, itu jaminannya hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hidup yang menjadi bait suci Allah itu sedemikian hebat, sakti, puncaknya itu diangkat dan terbang. Tidak sekedar seperti pendekar yang meringankan tubuh, saudaraku, meloncat dari tanah ke pohon, saudaraku, tidak. Tetapi orang yang menjadi bait suci Allah itu nanti akan diangkat tinggi ke awang-awang, saudaraku. Diangkat tinggi ke awan-awan oleh Tuhan, menyambut kedatangannya yang kedua. Karena Tuhan Yesus yang akan datang, Tuhan Yesus yang asli, itu akan datang dari awan-awan. Tapi Mesias palsu nanti akan menyatakan diri di mana-mana. Saudaraku, ada dari Tiongkok, ada dari Timur, ada dari Israel, nanti menyatakan diri sebagai Mesias. Saudaraku, bahkan puncaknya nanti pemimpin dari Mesias palsu itu namanya Antikris. Dia duduk di bait Allah yang dibangun oleh Israel, oleh rabi-rabi Yahudi, saudaraku. Dan Tuhan tidak akan mendatangi bait suci yang jasmani itu, tetapi Tuhan akan mendatangi kita, bait Allah rohani, gereja yang terukur tadi, yang hidup dipenuhi Roh Kudus tadi, saudaraku, yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, yang terpilih dari seluruh penjuru bumi ini. Saudaraku, jadi bukan gereja, bukan bangunan lahiriah yang namanya bait suci ketiga yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi itu yang akan didatangi Tuhan Yesus, bukan itu. Tuhan tidak akan mendatangi lagi kemah-kemah yang dibikin oleh tangan manusia, yang dibangun dari emas, perak, permata, kayu, penaga. Tuhan tidak mau diam di kediaman seperti itu lagi. Tapi Tuhan akan berbait di dalam tubuh kita, akan diam di dalam badan kita, saudaraku, dan akan menyatukan kita dari seluruh penjuru bumi, juga dengan bangsa Israel yang mau menerima Kristus Mesias. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, kembali menjadi bait suci ini prosesnya berat, 9 langkah, saudaraku. Pertama itu pintu gerbang, menerima yakin Tuhan Yesus Kristus lewat 4 Injil. Kemudian yang kedua, saudaraku, mezbah korban bakaran. Itu, saudaraku, kita harus menjunjung tinggi korban Kristus dan belajar bisa berkorban untuk pelayanan. Saudaraku, ini juga berat. Kemudian yang ketiga, saudaraku, bejana pembasuhan. Kita harus belajar menguburkan keinginan-keinginan daging ini untuk bangkit di dalam keinginan roh. Kemudian pintu kemah, saudaraku, itu saat panca indera kita disucikan, kemudian kita bisa menangkap suara-suara kebenaran, suara Roh Kudus. Kitab Wahyu menuliskan kepada jemaat-jemaat, hendaklah mendengarkan suara Roh. Saudaraku, jemaat-jemaat di akhir zaman itu disuruh oleh Tuhan itu mendengarkan suara Roh. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya, nek duwe kuping rungokno, nek ra duwe kuping titenono. Begitu, saudaraku, kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, penyucian kepada 7 jemaat itu bahasa Jawanya begitu. Saudaraku, jadi dasar, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah pintu kemah, tahap selanjutnya meja roti sajian. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian sampai Wahyu. 66 kitab itu menjadi makanan rohani kita, santapan kita. Saudaraku, kalau kita mendengar satu pemberitaan firman harus berdasar kepada 66 kitab tersebut dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah wujud dari roti sajian di meja roti sajian yang terdiri dari 6 ketul roti dan 6 ketul roti yang disusun, saudaraku, menjadi 2 susun, saudaraku. Ada 12 ketul roti di meja roti sajian itu, saudaraku, yang masing-masing terdiri dari 6 roti dan 6 roti. 6, saudaraku. 66 kitab ini yang menjadi makanan rohani kita. Kemudian selain itu, saudaraku, kita menjadi bait suci Allah, kita juga harus menunjukkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita, saudaraku. Damai, sukacita, dan lain sebagainya, saudaraku. Kemudian sesudah itu kita harus masuk di dalam
level selanjutnya yaitu mesbah dupa. Kita memiliki jam sembah kedisiplinan untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah itu pintu tirai, itu doa dan puasa batin. Kita betul-betul memiliki satu proses yang luar biasa, dan puncaknya nanti sesudah kita sempurna menjadi bait suci Allah, barulah kita nanti diungsikan, saudara. Kemudian kita diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi, saudaraku, proses menjadi bait suci Allah ini, saudaraku, kalau saya beritakan mengenai bait suci Allah itu memang luar biasa, sakti, hebat, diberkati luar biasa, saudaraku. Tetapi proses ke sana itu berat, saudaraku. Proses salib, saudaraku, sampai kita akhirnya sempurna menjadi bait suci Allah. Kemudian diungsikan, dan setelah itu diangkat ke awan-awan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi inilah yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 10, kalau proses firman Tuhan itu ketika di mulut kita rasanya manis, tetapi ketika memproses sampai ke dalam perut itu rasanya pahit. Artinya firman Tuhan ini kalau didengarkan memang manis, tetapi ketika kita menjalankan prosesnya berat, saudaraku. Menjadi bait suci Allah, percaya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, itu paling mudah, saudaraku. Kemudian masuk lebih dalam lagi, saudaraku, ini menghargai korban Kristus dan belajar berkorban untuk pelayan. Ini mulai susah, saudaraku. Betul-betul mulai susah. Kemudian sesudah itu, saudaraku, kita belajar mematikan keinginan daging. Ini bejana pembasuhan, saudaraku. Ini mulai susah lagi. Kemudian kita belajar menguduskan panca indera kita untuk menerima sesuatu yang kudus dari Tuhan. Saudaraku, ini juga susah, bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, kemudian menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Prosesnya berat. Kita tahap demi tahap menurut kemampuan kita. Oleh karena itu, bangunan bait suci Allah itu diukur menurut hasta, ya saudaraku. Jadi bait suci Allah atau tabernakel itu ukurannya hasta. Itu artinya apa, saudaraku? Hasta itu segini loh, saudaraku, dari pucuk ini, saudaraku, pucuk jari tengah saya ini sampai dengan ujung siku saya ini hasta, saudaraku. Rata-rata 45 cm kalau orang Indonesia. Kalau saya ini lebih panjang sedikit ya, 47 saya, 47, 48. Saudara, jadi bait suci Allah itu diukur, saudaraku, menurut kekuatan orang masing-masing, saudaraku. Itu arti ukuran hasta, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau saudara misalkan berkorban, itu juga menurut kekuatan dan kepantasan saudara. Saudara, kalau saudara memang orang yang berkatnya pas-pasan, kalau berkorban ya menurut kemampuan saudara. Tetapi kalau saudara betul-betul diberkati kaya raya, kalau persembahan sedikit, seharusnya saudara malu, karena Tuhan menyelidik dari dalam hati, saudaraku, dari kedalaman batin kita. Tuhan menyelidik seperti itu. Jadi bait suci itu dibangun menurut ukuran hasta kita, artinya menurut kemampuan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam membangun bait suci secara rohani, sekali lagi saudaraku, saya menyerukan bahwa kita ini sekarang itu tujuannya adalah membangun bait Allah secara rohani. Badan kita menjadi bait suci Allah, saudaraku, bukan bait suci yang jasmani, yang dicanangkan rabi-rabi Yahudi itu, tetapi kita membangun bait Allah rohani, tubuh kita yang menjadi bait suci Allah, yang nanti akan diukur di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku. Kemudian nanti setelah itu jadi mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, yang disebutkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sebagai perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu saat bait suci ini sempurna ditahbis menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah dan layak untuk diungsikan. Pada saat itu juga, saudaraku, ketika, saudaraku, bait suci Allah yang kita bangun ini jadi, saudaraku, nanti bait suci yang jasmani itu juga akan jadi, kemudian akan ditempati oleh
si antikris, si pendurhaka itu saudaraku akan duduk, dia akan saudaraku menguasai bait suci. Dia berdiri di bait suci. Ketika pembinasa keji berdiri di bait suci. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi bait suci lahiriah itu arahnya nanti akan diduduki oleh pembinasa keji. Jadi kalau ada orang yang dimintai mungkin bantuan untuk membangun bait suci secara lahiriah, ya silahkan saudara berpikir memohon hikmat sendiri saudaraku. Karena itu arahnya ke sana nanti. Si pembinasa keji itu duduknya di bait Allah yang itu. Bukan bait Allah sembarangan saudaraku. Bukan gereja-gereja sembarangan, gereja-gereja kecil, bukan saudaraku. Tetapi pembinasa keji itu nanti akan menguasai bait suci yang begitu dimuliakan banyak orang. Yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi saudaraku. Yang dibangun juga persis seperti tabernakel itu. Saudaraku, jadi demikian dahsyat tipu muslihat iblis di akhir zaman. Kita harus pandai, penuh hikmat, penuh makrifat. Kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.